Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Surabaya sudah memiliki wali kota dan wakil wali kota, yakni Eri Cahyadi dan Armuji. Penetapan dan pelantikannya mengalami sedikit kendala, karena ada gugatan dari pihak paslon Mahfud Arifin Mudjiaman ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Singkat cerita, MK memutuskan gugatan paslon Mahfud Arifin Mudjiaman. Dan, Gubernur Jawa Timur melantik paslon RJ, kemudian disusul dengan gelaran sidang paripurna di DPRD Yos Sudarso, Surabaya. Usai sidang paripurna, kepada Raja Warta beberapa kompetitor dan pendukung paslon Mahfud Arifin Mudjiaman, di DPRD Yos Sudarso menyampaikan pesan ke Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Seperti apa pesan mantan lawan tanding, dan pendukung RJ di Pilkada Surabaya? Silahkan simak pernyataan visualnya. Sebagai pendukung di Pilwali Surabaya, ini kan wali kota dan wakil wali kota kan sudah dilantik. Kira-kira PSI punya pesan apa untuk wali kota? Untuk wali kota dan wakil wali kota yang baru saja dilantik, kita harapkan bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Risma, yang sudah baik, supaya bisa lebih ditingkatkan jauh lebih baik lagi, dan kemudian yang belum baik, belum sempurna, ya ini tugas dari wali kota dan wakil wali kota yang baru untuk menyempurnakan itu. Kalau program skala prioritas pertama yang harus dikerjakan Erik, jangka pendeknya apa? Jangka pendek yang paling utama data MBR, itu yang paling utama. Ini kan berkaitan dengan COVID, kita berhubungan dengan data-data masyarakat yang memerlukan bantuan dan lain-lain. Jadi saya kira berkaca dari carut-marutnya data yang kemarin, itu prioritas Mas Eri untuk menyelesaikan. Pak Mahfud, ini kan pilkada sudah selesai dan dilantik. Ya. Kira-kira sebagai mantan lawan di Pilkada Surabaya, kira-kira pesan prioritas dari PKB apa? Yang pertama saya ucapkan selamat buat Mas Eri Cahyadi dan Cak Ji Armuji. Semoga amanah dalam kepemimpinannya. Saya kira tidak ada dalam kompetisi pilkada pilwali kemarin nggak ada lawan, artinya kompetitor. Kita punya hak untuk berkompetisi, memperebutkan kekuasaan berdasarkan hak konstitusi kita. Maka saat ini saya dengan Mas Eri adalah mitra yang harus sinergi dalam mengemban amanah yang prinsipnya adalah untuk kepentingan warga kota Surabaya. Jadi saya berharap kekurangan-kekurangan wali kota sebelumnya itu bisa ditutupi oleh Mas Eri. Saya yakin Mas Eri bisa lah. Karena yang pertama Mas Eri punya kesamaan dengan saya, sama-sama muda, sama-sama progresif, sama-sama tidak ingin berjalan biasa, tapi melompat dan lari gitu. Untuk mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang lain. Harapan saya yang pertama, Mas Eri, wali kota baru kita adalah mempercepat pemulihan ekonomi. Segera revisi Perwali 67. Karena Perwali 67 itu sangat-sangat membatasi pergerakan ekonomi kita. Sangat membatasi. Sehingga kita pergerakan ekonomi itu dibatasi, maka ekonomi tidak akan pernah bangkit. Ekonomi akan tetap lumpuh. Itu pesan pertama saya. Karena mau ngomong apapun percuma kalau Perwali ini belum dirubah. Ketika Perwali sudah dirubah, ayo kita bersama-sama membangkitkan UMKM kita. Dengan cara apa? Dengan cara UMKM yang sudah sehat difasilitasi. UMKM yang sedang sakit diberi fasilitas stimulus yang berupa mungkin dana bergulir atau apalah, saya tidak tahu. Karena UMKM inilah yang akan menjadi tonggak, menjadi ruh perekonomian kota Surabaya. Ini wali kota dan wakilnya kan sudah dilantik dan sah jadi wali kota. Kira-kira sebagai mantan lawan di Pilkada Surabaya, apa pesan utama untuk wali kota dan wakilnya? Proses pilkada kan sudah berjalan ya, dan sudah ada keputusan. Baik proses di KPU maupun di MK kan sudah ada keputusan. Pemenangnya siapa kan sudah jelas dan sekarang sudah dilantik. Kalau dulu ada nomor 1 dan nomor 2, sekarang nomor 3, Persatuan Indonesia. Sama-sama bagaimana bisa membangun kota Surabaya ini supaya lebih baik. Untuk wali kota yang sudah dilantik, yang terpilih dan sudah dilantik, ini harapan kita yang sudah dilakukan oleh Bu Risma yang itu baik, maka harus dipertahankan dan harus lebih baik lagi. Ya intinya seperti itu saja. Terus kemudian yang kedua,
bisa sinergi dengan DPRD Kota Surabaya ya sebagai partnernya dalam rangka untuk membangun Kota Surabaya ini. Pak Imam, Pak Erik atau Pak Armuji kan sudah dilantik plus diparipurnakan ya di Dewan. Kira-kira sebagai mantan lawan di Pilkada Surabaya, apa pesan paling penting dari Partai Nasdem? Ya, biasa kontestasi itu kan selalu ada yang menang, ada yang kalah. Karena itu akhirnya yang kemudian terpilih Pak Eri dan Pak Armuji, kami mengucapkan selamat Pak. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah ini. Kalau yang kemarin memang kami berbeda pilihan, itu sudah yang kemarin. Sudah yang kemarin tapi bukan berarti Dewan karena tugasnya adalah sebagai watchdog, lembaga pengawasan, tentu kami akan terus mengawal dan akan menjadi mitra kritis bagi Pak Eri dan Pak Armuji. Dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang harus diprioritaskan oleh Eri Armuji dalam program kemasyarakatan? Masalah COVID, dampak sosial COVID. Sekarang ini jumlah orang miskin jadi banyak. Yang dulu miskin sekarang jadi fakir. Kalau sudah fakir itu nanti akan kufur. Nah, kemudian yang dulu bekerja sekarang tidak bekerja. Mereka semua mendaftar biar dapat bantuan. Sayangnya kan sampai hari ini masih banyak yang belum memberi bantuan. Menurut saya itu diprioritaskan. Kemudian bagaimana kemudian ekonomi ini bisa tumbuh sehingga lapangan-lapangan kerja baru itu kemudian juga bisa menampung mereka yang kemarin dirumahkan gara-gara COVID. Kemudian persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan ini bukan cuma karena sekolahnya harus daring. Nanti kalau COVID selesai, sekarang ini mereka yang nggak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya karena dampak COVID juga besar. Tentu masyarakat ingin Pak Eri dan Pak Armuji betul-betul menepati janjinya. Dulu janjinya kan banyak kan, karena itu kami akan mengawal. Apalagi sekarang ini era digital, gampang, rekam jejak digital itu bisa dibuka. Dengan tagline meneruskan kebaikan Bu Risma, kami akan mengawal. Yang baik ya saya berharap ditingkatkan, yang belum baik supaya menjadi lebih baik. Oke, ini ya, Mas Tony. Nah, ini Pak Erik RG kan sudah dilantik dan sah jadi wali kota dan wakil wali kota. Kira-kira sebagai mantan lawan di Pilkada Surabaya, Partai Golkar, pesan apa yang paling penting harus dikerjakan oleh kedua wali kota dan wali kota baru ini? Yang pertama, keluarga besar Partai Golkar Kota Surabaya mengucapkan selamat kepada Pak Eri dan Pak Armuji. Telah melalui proses elektoral, beliau berhasil mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Surabaya 3,5 tahun mendatang. Yang kedua, saya berharap Pak Eri dan Pak Armuji ini bisa harmonis dalam memimpin Surabaya ke depan. Tentu kami tidak berharap seperti kejadian 10 tahun terakhir di mana antara wali kota dan wakil wali kota terkesan tidak harmonis sehingga penetrasi program menjadi terhambat. Nah, tentu kami berharap Pak Eri dan Pak Armuji gerak cepat menyusun RPJMD sebagai penjabaran atas visi misi yang telah didaftarkan di KPU Kota Surabaya dalam pemilu kada kemarin, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa tercapai. Tentu kami berharap karena bagaimanapun juga Surabaya ini etalase Jawa Timur, komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih diperbaiki kembali sehingga RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Surabaya bisa sinergi dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan manfaat atas geliat pembangunan yang telah direncanakan. Yang terakhir, saya berharap kepada Pak Eri dan Pak Armuji untuk membangun Surabaya dari pinggiran. Karena bagaimanapun juga dikotomi pembangunan selama ini ada. Mudah-mudahan di era kepemimpinan Pak Eri dan Pak Armuji, masyarakat Surabaya bisa menikmati mazhab pembangunan yang adil dan merata.